Pemerintah mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga bisa mengikuti skema pengampunan pajak. Pasalnya selama ini banyak UMKM juga belum membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan. Undang-undang pengampunan pajak juga berlaku pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Akan tetapi pengampunan pajak ini dikhususkan bagi pelaku usaha beromzet 4,8 miliar rupiah ke atas. Pelaku UMKM yang melaporkan nilai harta sampai dengan 10 miliar rupiah, maka akan dikenakan tarif tebusan pajak sebesar 0,5%. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melaporkan nilai harta lebih dari 10 miliar rupiah akan dikenakan tarif tebusan pajak sebesar 2%. Tarif tebusan untuk UMKM tidak ada tahapan waktu. Dengan itu, tarif tebusan berlaku sejak awal sampai berakhirnya teks amnesti, yaitu 31 Maret 2017. Tarif tebusan bagi UMKM lebih rendah jika dibandingkan dengan skema teks amnesti yang dilakukan terhadap wajib pajak badan dan perorangan yang memiliki aset miliaran rupiah. Keikutsertaan UMKM dalam teks amnesti akan membuat iklim usaha lebih tenang, tanpa perlu didera permasalahan dengan petugas pajak. Demikian pula dengan pencatatan aset usaha yang akan lebih transparan. Selama ini banyak UMKM yang belum membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan keikutsertaan UMKM sebagai pembayar pajak melalui teks amnesti, maka UMKM bukan hanya dipandang sebagai sebuah objek yang harus didorong untuk berkembang, tapi menjadi subjek yang bisa menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Tim Liputan Berita 1. Pemerintah mendorong pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak. Lantas berapa besar manfaat teks amnesti bagi sektor UMKM? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Braman Setio. Selamat malam, Pak Bram. Selamat malam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, Pak Bram, ini akhirnya teks amnesti juga mengikut sertakan begitu ya pelaku UMKM. Tanggapan Anda dulu deh soal ini seperti apa? Saya kira kalau teks amnesti itu sudah di launching tadi oleh Pak Presiden, ini merupakan salah satu kebijakan terobosan bagi untuk meningkatkan pendapatan negara di dalam rangka untuk membangun infrastruktur sesuai dengan program-program Bapak Presiden, dan tentunya ini harus dilakukan oleh semua pelaku usaha, baik itu pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah. Bahkan besar juga harus bisa mengikuti program teks amnesti ini. Bahkan Pak Presiden tadi menyebutkan bahwa saya sudah punya catatannya seperti sudah ada itu. kertasnya ya, catatan-catatan. Nanti tahun 2018 itu informasi keterbukaan itu akan lebih kencang lagi barangkali kalau memang harus dilakukan. Hanya Pak Presiden, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak yang punya catatannya begitu ya. Pak, tapi begini, artinya kan sekarang bahwa target yang disasar oleh teks amnesti itu bukan hanya pengusaha besar, tapi UMKM juga. Seberapa penting sebetulnya UMKM ini diikutsertakan dalam teks amnesti ini? Buat negara seperti apa dan buat pelaku UMKM seperti apa? Saya kira kalau potensi daripada UMKM, kalau kita lihat sebelum ada teks amnesti, itu PDB nasional aja hampir 57%. 57%? Itu data tahun? Tahun 2015 ya. Itu hampir 57% PDB nasional itu didukung oleh kontribusinya dari UMKM. Oleh karena itu dengan adanya teks amnesti ini mau tidak mau, suka tidak suka ya harus semua pelaku usaha baik itu mikro kecil menengah itu harus mentaati aturan, karena ini sudah ada kesepakatan ya oleh DPR dan pemerintah dalam hal ini yang dituangkan dalam undang-undang pengampunan pajak seperti itu. Ya, artinya potensi pajak dari UMKM ini sebetulnya sangat besar ya, tapi selama ini sekali. Tidak tergarap dengan maksimal begitu Pak. Nah, artinya sebetulnya begini, artinya UMKM ini sekarang sudah dianggap sebagai, bukan lagi sebagai objek yang hanya harus didorong untuk bisa berkembang, tapi kemudian sudah dianggap negara sebagai subjek untuk penerimaan. Anda menilainya seperti apa? Ya, saya kira ini positif ya penilaian dari pemerintah. Yang dulunya sebagai objek sekarang menjadi subjek. Tinggal sekarang pemerintah kalau yang menjadi kesulitan daripada pelaku-pelaku usaha kita, khususnya usaha mikro kecil ya, itu di dalam rangka pengisian form ya, bagaimana untuk mengisi form dan
apakah manfaatnya dari pajak yang mereka sampaikan, itu kadang-kadang mereka masih bingung, masih kurang percaya pada operator-operator pajak dan sebagainya seperti itu. Oleh karena itu ke depan ya dengan adanya tax amnesty ini saya kira sistemnya harus dibangun dengan lebih sederhana ya, lebih mengena dan sebagainya seperti itu. Tentunya dari Kementerian Koperasi dan UKM ya bisa mendorong nantinya kerjasama ini di dalam rangka untuk mensukseskan daripada tax amnesty. Kita mungkin akan bahas tentang sosialisasi lebih detail nanti di segmen kedua, tapi sekarang kita bahas agak teknis dulu nih Pak. Bicara soal klasifikasi UMKM yang beromzet maksimal 4,8 miliar ya pada tahun terakhir. Apakah angka ini sudah tepat untuk klasifikasi UMKM? Nah, ini yang menjadi menjadi pemikiran pelaku-pelaku usaha kita. Kenapa tuh? Masih menjadi agak keberatan ketika 4,8 miliar dari omset kotor ya, brutonya seperti itu, dan ini sudah dituangkan di dalam PP 46 ya tahun 2013 yang lalu, bahwa masih cukup banyak pelaku-pelaku usaha kita yang belum bisa memenuhi harapan itu. Tentunya ini menjadi pemikiran kita bahwa dengan adanya tax amnesty ini saya kira ini salah satu dorongan ya pemberian keringanan pengampunan pajak sampai 0,5%, dan ini saya kira jalan masuk untuk ke sana. Kalau 4,8 itu menurut Anda belum mencapai itu, idealnya sebetulnya berapa Pak? Ya, inilah kan di dalam undang-undang sudah ditentukan 0,5%. Ini kan sudah menurun dari 1% omset kotor omset brutonya dari ketentuan yang lalu, dan ini sudah turun drastis menjadi 0,5%. Saya kira ini bentuk salah satu kemudahan atau keringanan daripada pemerintah dalam hal ini. Ya, dan tarifnya juga yang disepakati juga cukup bagus ya. Tadi tarif tebusan pajaknya kita sudah bilang 0,5% untuk yang di bawah 10 miliar. 10%. Kemudian yang di atas 10 miliar itu 2%. Kalau di atas 10 miliar tarif tebusan pajaknya 2% tidak ada masalah? Saya kira tidak masalah. Nah, kalau bicara soal ini juga nih Pak, ini kan beda dengan tarif tebusan untuk pelaku bukan UMKM begitu ya, karena berbeda. Kalau sebelumnya ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kalau UMKM semuanya lurus saja sampai Maret 2017. Ini juga tentu saja akan membantu. Iya, saya kira itu akan membantu ya, tidak membedakan antara usaha mikro, usaha kecil dan menengah sampai dengan batas waktu 31 Maret 2017. Pak Bram, kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.